Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih karunia-Nya, anugerah-Nya bagi kita yang sempurna. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Bapa Engkau baik. Sungguh kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Aku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih lama. Sekali lagi katakan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih lama-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Syukur bagi kekurangan kami ada karena sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi katakan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Disyukur bagi Tuhan Yesus. Aku bersyukur atas kasih setia-Mu Bapa Yesus, yang baik dalam hidup. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku
sekarang ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Kami mau memujimu, Yesus Tuhan. Kau Bapa yang baik, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang selalu memegang setiap tangan kami, Allah yang selalu menuntun jalan hidup kami. Kami percaya bersama Engkau, kami aman Tuhan. Firman-Mu itu yang menuntun setiap kami Tuhan. Kasih-Mu melekat dalam hati kami. Syukur atas kasih setia-Mu Bapa. Syukur Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, sebab kasih-Nya dalam hidup kita. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Mari kita berikan waktu kita 5 menit. Kita merenungkan segala kebaikan kita. Kita berdoa, ungkapkan setiap isi hati kita bagi Dia. Tuhan yang selalu mendengar setiap keluhan hati kita. Sebab Dia Allah yang setia. Dia tak pernah mengecewakan setiap. Bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Kami bersyukur Tuhan. Kami teduhkan hati kami. Kami bawa setiap doa-doa kami bagi Engkau. Amin. Yesus. Haleluya. Biar Engkau yang menuntun kami sepanjang hari ini. Kami mau memulai hari yang baru ini dengan sanjungan bagi Engkau, dengan puji-pujian, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sembah dan puji hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji penuhi tangan kami. Sembah dan puji
hati kami Tuhan untuk firman. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya merasa bahagia karena begitu bangun pagi saya ingat bahwa kita harus mengucap syukur. Ya. Jadi kalau kita mulai buka mata lalu mengucap syukur, alangkah indahnya hidup ini bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan dari Engkau, nasihat-nasihat dari firman kebenaran. Engkau urapi mulut hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulutnya bukan hasil pikiran sendiri, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita mendengar bahwa hidup ini sebenarnya sederhana. Kita juga sudah pernah membahasnya di masa lalu mungkin. Tapi coba sekali lagi kita renungkan, sederhana macam apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, kita baca dahulu 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi Alkitab itu mengajarkan sederhana saja. Kan kita lahir tidak membawa apa-apa. Mati pun tidak bisa membawa sesuatu. Semua kita tinggalkan. Yang dulunya dianggap sebagai milik pribadi, semua tentu kita tinggalkan. Saudara bisa membayangkan ketika seseorang keadaannya gawat lalu dibawa ke kamar operasi dalam keadaan sadar juga. Pakaiannya digunting semua, dia dilucuti telanjang, diganti pakaian operasi. Ia tidak berdaya. Berapapun uangnya, hari itu ia akan menyadari bahwa uang tidak bisa melindungi. Bahwa yang ia butuhkan hari itu hanyalah Tuhan. Di pembandingan saat-saat terakhir yang kita butuhkan cuma Tuhan. Yang lain kita tinggalkan. Harusnya kalau kita mengingat hal ini, kita harus hidup dengan mindset yang sederhana. Asal ada pakaian, makanan, cukuplah. Ya. Itu nasihatnya sederhana sekali. Nah, maksudnya adalah bukan berarti Tuhan anti kekayaan di bumi, tidak. Kenapa? Karena faktanya raja-raja diizinkan Tuhan kaya kan? Abraham diizinkan kaya. Ya, bukan itu tapi yang dimaksud Tuhan. Kekayaan atau tidak kaya itu nggak masalah. Yang penting mindsetnya sederhana. Mengutamakan yang utama. Yang paling penting itu kekekalan, bukan kefanaan di bumi ini. Itu yang maksudnya. Jadi seandainya saudara kaya, hatinya jangan ada pada hartamu. Hatinya melekat sama Tuhan. Sehingga harta di tangan orang benar akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kan begitu kan? Nah kalau enggak untuk apa? Enggak ada gunanya hidup ini. Kalau tidak bermakna. Kalau tidak orientasinya kekekalan. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, segala sesuatu harus disertai dengan rasa cukup. Sebab kalau tidak, sekaya apapun masih kurang. Karena tidak merasa cukup. Orang yang punya banyak harta tapi duniawi, ia merasa hartanya belum banyak. Masih kurang lagi. Demikian seterusnya sampai mati. Makanya Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan hidup yang sederhana. Ia lahir di palungan, di kandang domba. Ia hidup tanpa kemewahan dan tidak mengejar harta dunia. Ia mengajarkan bahwa hidup seorang tidak tergantung pada kekayaannya, sekalipun ia berkelimpahan. Ya, ia
memberi teladan bahwa yang dibutuhkannya adalah melakukan kehendak Bapaknya. Harusnya kita juga begitu. Profesi kita apapun, kaya sekaya apapun, makananku atau yang kuinginkan adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Sehingga setiap saat kalau kita dipanggil Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak takut, karena kita tahu kita pulang kemana. Kalau orang tidak tahu pulang kemana, betapa takutnya dia. Kalau orang mengandalkan hartanya hari ini, mengandalkan koneksinya dengan para pejabat dan sebagainya hari ini, nanti ada saatnya semua itu tidak ada gunanya. Ketika orang itu mau mati, ya baru tahu ya dikhianati oleh yang namanya Mamon itu, ternyata tidak bisa menolong. Tapi herannya hari ini ketika masih sehat, masih kaya, sombong, angkuh, jahat lagi. Aduh, ini menyedihkan sih saudara. Ya, sangat amat menyedihkan. Nah, inilah yang harus ditanggulangi sebelum kita menutup mata. Seperti orang yang haus dan terus minum air laut. Semakin diminum, semakin ia haus. Begitu juga orang yang mengejar harta dunia. Semakin banyak hartanya, kalau dia tidak takut Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan, semakin ia haus lebih banyak lagi. Makanya kita lihat ada orang yang kaya mendadak, begitu. Gayanya itu haus banget kekayaan. Dan dia menindas orang kecil. Terang-terangan begitu, saudara. Ya. Tetapi orang yang hidupnya sederhana, hidup tenang, hidup sederhana tenang, temannya banyak, teman yang sejati ya. Kalau yang orang kaya nggak benar, temannya bukan teman sejati itu. Tapi kalau kaya baik di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, ya dipakai Tuhan, teman-temannya juga orang yang takut akan Tuhan, yang sejenis, saudara. Sama dengan peribahasa itu loh, burung itu mengelompok sejenisnya. Kalau orang suka fitnah, pencemooh, ya kelompoknya pencemooh. Kalau orang suka kebenaran, kelompoknya kebenaran. Gitu, saudara. Jadi dengan siapa kita bergaul, itu menandakan kita seperti kelompok itu. Ya. Nah, jadi aplikasi praktisnya gini, saudara. Setiap hari kita belajar mengucap syukur, yo. Mulai dari hal kecil sampai hal besar, ya. Ayo kita bedakan kebutuhan dengan keinginan. Jangan banyak keinginan. Yang paling penting itulah yang kita butuhkan. Ya. Gunakan harta kita untuk berbagi berkat. Gunakan keahlian kita untuk berbagi berkat. Gunakan suara kita untuk memberkati jemaat dan lain sebagainya. Kan begitu. Fokuskan pada kekekalan. Sebab jika tidak, suatu hari kalau waktunya sudah tiba, saudara, ditinggal Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Setiap pagi kita mendengar firman. Jangan cuma mendengar, saudara. Jangan cuma mengaminkan dengan mulut. Dicatat inti-intinya. Dicatat rema yang didapat. Sepanjang hari renungkan itu. Lakukan. Jangan sampai rema yang didapat itu hanya sebatas teori nantinya. Aku mengerti loh yang dimaksud renungan tadi itu. Iya. Mengerti saja tidak cukup. Sebab setan juga mengerti, percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi mereka tidak takut dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Malah memberontak, malah mensabotase pekerjaan Tuhan. Nah, itu pekerjaan setan itu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Ya, setiap pagi kita punya pilihan untuk bangun pagi, ikut doa pagi, atau tidur terus sampai siang. Itu pilihan, bukan? Tapi yang berbahagia adalah orang yang mengkonsumsi firman Tuhan yang sehat setiap hari. Sehingga jiwa dan rohnya akan menjadi sehat juga. Begitu ya, saudara ya. Saya percaya firman yang ditabur dengan benar
akan berbuah lebat. Saudara harus mengerti dan melakukannya. Maka hidup saudara akan berbuah lebat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami diajar, diingatkan, ditegur, agar kami benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan. Biarlah melalui program Doa Pagi, kami dididik sepanjang waktu, sampai nanti kami harus pulang kepada Bapa. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.